Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad shadaqallahul alim al-ayah. Puja-puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat, yakni nikmat sehat walafiat hingga sekarang kita dapat bermuajahah di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Sholawat berserta salam marilah kita sanjungkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya insya Allah akan berpidato tentang kerinduan Bilal bin Rabah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita sahabat Nabi yang sangat dicintai dan mencintai Rasulullah, yakni Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah di saat setelah Rasulullah meninggal, beliau menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, "Wahai Khalifah, aku minta izin." Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Minta izin apa? Tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Sayyidina Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah SAW." Diulang lagi, "Wahai Abu Bakar, tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, "Tidak, kecuali engkau punya alasan." "Alasanmu apa? Kok minta untuk tidak azan lagi?" Akhirnya Sayyidina Bilal memberikan alasannya dibarengi derai air mata. Tiba-tiba Sayyidina melihat ke menara, lalu melihat ke kubur Nabi yang dahulu adalah kamarnya Nabi Muhammad SAW. Melihat ke menara dan ke kubur dan berkata, "Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu di waktu Nabi Muhammad hidup adalah sebelum waktu sholat aku membangunkan Nabi Muhammad SAW. Aku datang ke tempat Nabi dan aku berkata, 'Ya Rasulullah, waktu sholat.' Dan kadang pun Nabi Muhammad yang datang ke tempatku lalu berkata, 'Wahai Bilal, waktu sholat.' Kemudian setelah itu aku bersama Nabi Muhammad SAW mendekat ke menara dan aku naik. Nabi Muhammad melihatku, lalu aku menghadap ke kiblat. Sebelum azan, aku menoleh dan melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Kemudian aku melakukan azan setelah itu. Aku turun disambut oleh Rasulullah dan itu aku lakukan setiap hari 5 kali dan berulang-ulang, sehingga sungguh suasana keadaan itu mengingatkan aku kepada Rasulullah SAW. Sehingga aku tidak mampu melakukan lagi azan, wahai Abu Bakar." Nostalgia bersama Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun meneteskan air mata dan berkata, "Kalau memang alasanmu seperti itu, wahai Bilal, boleh. Akhirnya Sayyidina Bilal pun pergi ke Syam beberapa hari, bahkan beberapa bulan yang cukup lama. Tiba-tiba suatu malam Sayyidina Bilal bin Rabah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Yang saat itu Rasulullah menegurnya, ditegur dengan Rasulullah dalam mimpi, "Ya Bilal, ma hadzal jabba limatam lam tazurni." Berita ini diriwayatkan oleh Ibnu Az-Zakir. "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu, lama kau tak kunjung kepadaku, wahai Bilal." Saat itu Sayyidina Bilal bin Rabah terbangun, menangis dan tangisnya yang sangat, sehingga para keluarganya ketakutan. "Ada apa Bilal?" Menangis
menangis seperti ini tidak seperti biasanya menangis yang luar biasa. Sayyidina Bilal hanya bisa berkata, "Sungguh, aku saat ini sangat merasakan takut yang sangat, dan aku tidak pernah takut seperti saat ini." "Memangnya kamu kenapa, wahai Bilal?" Aku, aku, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah." "Rasulullah kenapa?" "Aku bertemu Rasulullah dan ditegur, 'Wahai Bilal, alangkah keras dan gersangnya hatimu. Mana kerinduanmu kepadaku? Lama kau tak kunjung kepadaku.' Aku takut ditinggal Rasulullah, takut ditinggal Rasulullah." Akhirnya para keluarga Bilal mengatakan, "Bilal, kelihatannya memang waktunya engkau berziarah kepada Rasulullah, maka Pergilah Sayyidina Bilal bin Rabah dengan kendaraan yang dalam riwayat onta atau kuda, dalam riwayat lain keledai. Berjalan Sayyidina Bilal bin Rabah ke Madinah, dan sungguh perjalanan indah karena perjalanan untuk menuai kerinduan, menuju orang yang sangat dicintai, menuju kubur Nabi Muhammad SAW. Berjalan Sayyidina Bilal dengan perjalanan yang tidak pernah kenal lelah, berjalan dan tidak mau istirahat, karena yang ada di hatinya Sayyidina Bilal adalah segera sampai ke Madinah. Berjalan dan berjalan hingga saat Sayyidina Bilal sudah mulai memasuki kota Madinah, maka terlihatlah bukit yang di saat itu air mata sudah mulai mengucur. Sayyidina Bilal sadar bahwasanya bukit-bukit itu adalah bukit yang pernah disaksikan dia bersama Rasulullah. Mulai menangis Sayyidina Bilal, berjalan dengan darah air mata, dan saat Sayyidina Bilal memasuki kota Madinah, sungguh tangis semakin keras. Tangis Sayyidina Bilal semakin kuat. Sayyidina Bilal melihat ke pojok kota kecuali terlihat Rasulullah. Ketika melihat bangunan kecuali terlihat Rasulullah. Tidak melihat hamparan kecuali terlihat Rasulullah. Karena kenangan indah bersama Rasulullah benar-benar membekas di hari-hari Sayyidina Bilal bin Rabah, sehingga tangis semuanya yang ada di Madinah mengingatkan kepada Rasulullah. Berjalan Sayyidina Bilal menuju kubur Nabi Muhammad SAW. Hadirkan diri Anda bersama Sayyidina Bilal saat ini. Sayyidina Bilal menuju kubur Nabi Muhammad, dan setelah itu Sayyidina Bilal terduduk dan mengucapkan salam. Akan tetapi salamnya orang yang kehabisan suara, karena suara Sayyidina Bilal sudah dihabiskan kerinduannya sepanjang perjalanan. Sayyidina Bilal hanya bisa mengucapkan dengan suara lirih, parau, dan berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Nabiullah." Sayyidina Bilal terduduk dan dihadapkan ke kuburan Nabi Muhammad SAW dengan derai air mata, dan tiba-tiba di saat itu ada yang menepak kepala Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah pun menoleh. Ternyata yang terlihat Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Bilal berdiri dan ditegur oleh Khalifah Abu Bakar, Wahai Bilal, engkau menangis dan tangismu tidak seperti biasa." Lalu Sayyidina Bilal berkata, "Wahai Khalifah, sungguh aku saat ini sangat merasakan takut yang sangat." "Takut apa, Bilal?" "Aku merasa takut." "Takut apa, Bilal?" "Takut ditinggal Rasulullah SAW." "Memangnya kenapa engkau melakukan dosa apa?" "Aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah menegurku, 'Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Mana kerinduanmu kepadaku? Lama engkau tak pernah kunjung kepadaku.'" Ini kalimat yang aku rasakan, kalimat yang kupahami dalam mimpi itu. Sungguh aku takut ditinggal Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menghibur, "Wahai Bilal, ketahuilah, air mata yang pernah menangis karena rindu kepada Rasulullah tidak akan ditinggal Rasulullah, dan engkau adalah orang yang tak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW."
Sayyidina Bilal pun menjawab, "Benarkah begitu wahai Abu Bakar?" "Iya, engkau adalah orang yang tidak akan ditinggal oleh Rasulullah SAW." Maka bergembiralah Sayyidina Bilal bin Rabah dan merangkul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan redalah air mata itu. Kemudian setelah air mata itu reda, ngobrol, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar berkata, "Bilal, mumpung kamu sedang di Madinah, bagaimana kalau kamu azan lagi?" Tiba-tiba Bilal di saat mendapatkan tawaran untuk azan itu, Sayyidina Bilal menoleh ke menara lalu melihat keluar ke kubur Nabi Muhammad. Air mata yang sudah berhenti itu mulai berderai lagi. Melihat ke menara dan melihat ke kubur, lalu menggelengkan kepala. "Tidak wahai Abu Bakar, tidak wahai Umar, aku belum kuat untuk azan." Kenangan dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak lama kemudian ada dua anak kecil datang kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, membonceng tangan kanan Bilal dan yang satu di tangan kiri Sayyidina Bilal. Dan dia berkata, "Wahai tukang azan kakekku." Terkagetlah Sayyidina Bilal lalu menoleh. Ternyata di kanannya adalah Sayyidina Hasan dan di sisi kirinya adalah Sayyidina Husain. Sayyidina Bilal betul-betul kaget dan mengangkat tangan. "Ya Allah, terima kasih. Aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad SAW, dan telah kau kirim kepadaku orang yang sangat dikasihi, kekasihmu Nabi Muhammad." Kemudian Sayyidina Bilal menghadap kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Diberdirikanlah Sayyidina Husain, diberdirikanlah, dan Sayyidina Hasan diberdirikanlah. Lalu Sayyidina Bilal melihat ke wajah Sayyidina Hasan, kemudian melihat kaki Sayyidina Husain, berpindah kepada Sayyidina Hasan, menoleh lagi ke kaki Sayyidina Husain, karena ketahuilah bahwa wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah SAW, dan kaki Sayyidina Husain sangat mirip dengan Rasulullah, sehingga Sayyidina Bilal menoleh ke wajah yang sangat mirip dengan Rasulullah, menoleh kepada kaki yang sangat mirip dengan Rasulullah, sehingga setelah itu berpeluklah dua anak kecil ini dipeluk Sayyidina Bilal bin Rabah dengan derai air mata dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucukmu ini ya Rasulullah." Sampai keringatnya saja mengingatkan Rasulullah. Luar biasa. Itulah mana kecintaan kita kepada Rasulullah. Tiba-tiba tidak lama kemudian Sayyidina Hasan dan Husain ngomong, "Bilal, aku kangen ingin mendengar suara azanmu. Gimana kalau kamu azan?" Anak kecil. Sayyidina Bilal bingung, menoleh kepada wajah Sayyidina Abu Bakar dan menoleh ke wajah Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar mengatakan, "Lakukan. Lihat hubungan baik antara sahabat Nabi dan cucu Rasulullah SAW. Biarpun anak kecil, akan tetapi dihargai oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Lakukan. Wahai Hasan dan Husain, sebelum engkau meminta khalifah dan wakilnya meminta aku untuk azan, tapi aku menolak. Tapi yang meminta saat ini adalah dirimu, wahai Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Aku tidak akan berani menolak, sebab aku takut jika aku menolak permintaanmu saat ini, aku takut nanti ditolak untuk orang yang di depan Rasulullah di surga nanti." Dihubungkan dengan Rasulullah sehingga ditentukan waktu azan Sayyidina Bilal bin Rabah. Waktu sudah ditentukan, beberapa orang sudah pada datang menunggu. Kapan Bilal mulai azan? Kapan Bilal mulai azan? Datanglah waktu, dalam riwayat waktu sahur, yaitu waktu subuh. Orang pada menunggu, mana Bilal? Tiba-tiba ada orang yang berdiri di atas waktu sholat. Ada orang yang berdiri, orangnya memang hitam, tapi memancarkan dari kehitamannya ini penuh kecintaan kepada Rasulullah SAW.
Orang pada melihat Sayyidina Bilal yang berdiri di tempat yang biasanya dulu berdiri, Sayyidina Bilal bin Rabah, maka suasana itu telah mengingatkan kepada Rasulullah SAW, sehingga mulai berjatuhan air mata dari orang yang hadir di tempat itu. Kemudian Sayyidina Bilal berjalan, dan berjalannya Sayyidina Bilal tidak berubah seperti dahulu. Maka semakin kuat kenangan mereka kepada Rasulullah SAW, sehingga yang hadir di masjid pada mulai menangis, dan berjalan Sayyidina Bilal membelah barisan kemudian menuju ke menara. Dan di saat naik ke menara, mereka semakin kuat bahwasanya seperti inilah yang pernah dilakukan bersama Rasulullah. Sayyidina Bilal di atas rupanya, di atas Sayyidina Bilal dengan derai air mata, lalu melihat ke tempat yang biasanya Rasulullah biasa ada di tempat itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi